warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Cahyadewi dengan NIM J04142419 bersama dengan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Adini Agustina Putri dengan NIM J04142410. Di sini kami akan mempresentasikan step by step pengerjaan dari transaksi di perusahaan Rhinovel Menggunakan software accounting Mayo. Oke, di sini kita sudah buka apps-nya dan ini tampilan awalnya. Di sini ada open, create, explore, what's new, and exit. Karena kita akan membuat file company baru, kita akan create, kemudian di next. Nah, kemudian di sini ada company information. Sesuai dengan task yang sudah diberikan oleh dosen, saya akan menyesuaikan dengan yang ada di task. Nah, kemudian di sini sudah tertera nama perusahaannya adalah Renovel Store. Dia bergerak di bidang clothing retail. Nanti kita akan memilih bagian clothing retail di section selanjutnya. Renovel ini nomor telepon perusahaannya, ini fax-nya, dan ini email address-nya. Kemudian kita akan next. Nah, di current financial year, tertera di task bahwa 2017, kemudian untuk last month of financial year-nya di Desember, dan kita akan mengganti convention month-nya ke Januari. Karena dimulai dari Januari hingga Desember tahun 2017. Kemudian kita akan adjust for period for the audit trial adjustment, itu 13 ya. Number of accounting periods-nya kita adjust, kita ganti menjadi 13. Kemudian karena sudah sesuai dengan yang ada di tugas, saya akan next. Kemudian kita akan cek kembali bahwa sudah benar atau tidak. Dari Januari 1, 2017 hingga 31 Desember 2017. Dengan periods-nya itu 13 ya. Kemudian kita akan next. Nah, di sini ada build your account list dan ada 3 opsi, tapi kita akan memilih di opsi yang pertama. I would like to start with the one of the list provided by MYOB Accounting. Oke, next. Nah, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang retail, kita akan mengganti service ini di industry classification, kita akan menggantinya menjadi retail, dan type of business-nya itu clothing retail. Mari kita cari. Nah, ini dia. Kemudian ini akan menyesuaikan dengan account list yang ada di clothing retail. Di sini sudah sama dengan sesuai yang ada di task. Oke, kita akan next. Kemudian ini ada create your company file. Nah, di sini kita akan simpan terlebih dahulu dengan custom nama dan tempat lokasi penyimpanan dari file tersebut. Nah, karena sudah, kita akan next. Kemudian kita akan tunggu karena itu di-create dan ini ada di halaman conclusion. Di sini ada congratulation dan di sini ada 2 opsi, ada setup assistant dan comment center. Di setup assistant ini biasanya terdapat preview saja bahwa yang nantinya akan muncul adalah seperti ini. Oke, nah kita sudah masuk di bagian halaman pertama, halaman yang akan kita kerjakan di Mayo ini. Kemudian kita akan mengejas beberapa setup preference yang harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke transaksi selanjutnya. Kita akan pilih setup, kemudian preference sesuai dengan task yang sudah diberikan. Yang pertama ialah bagian di system preference. Option 1 if jobs are not assigned to all transaction, itu ditik. Ini dia. Oke, kemudian kita akan beralih ke Windows Preference. Di sini kita untick di bagian automatically check spelling. Ini. Kemudian next, kita akan pindah ke Sales Preference. Di sini. Nah, di sini ada option word for duplicate invoices numbers on record sales. Kita akan klik bagian tersebut. Ini ya. Kemudian kita akan pindah ke Purchase. Nah, di bagian Purchase ini kita akan klik bagian warrant for purchase. Order numbers. Ini. Nah, kemudian di bagian terakhir yang sudah diberikan di tugas adalah security preference. Nah, di sini kita diminta untuk membuat user ID dengan custom nama ID dan juga password sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kita akan create di bagian new, kemudian kita dimasukkan dan passwordnya, kemudian confirm password, dan oke, user ID-nya bernama Cici, dan kemudian kita akan klik OK. Di sini kita akan klik OK. Kemudian, adapun untuk perintah selanjutnya kita diminta untuk men-setup account list. Kita akan pindah ke bagian account, kemudian ke account list. Nah, di sini ada beberapa akun-akun yang ada di sini kita tidak menggunakan atau ada yang akan diganti. Yang pertama kita akan mengganti atau menghapus akun-akun yang ada di sini beberapa. Yang pertama itu 12120 penalty account ini. Nah, di sini kita akan delete karena perusahaan tidak membutuhkannya. Kemudian ada cash drawer 12130. Edit, delete. Kemudian ada let's work and for the test 11210. 11210. Sudah, 3 akun tadi tersebut tidak akan digunakan oleh perusahaan Renovel Store. Kemudian perusahaan akan mengganti beberapa nama akun dan juga nomor akunnya. Yang pertama ialah 12140 petty cash. Kita akan mengganti menjadi 12120. Kita akan ganti kodenya saja dari 12140 menjadi 12120. Oke, kemudian di save. Kemudian 22300. Yes, libraries. Diganti menjadi fat libraries. Kita akan ganti nama akunnya. Libraries. Ganti oke, kemudian kita akan ganti 2310. Yes, collected diganti menjadi fat collected. Oke, kemudian ada 2330. Yes, paid diganti menjadi VAT paid. Oke, sudah. Kemudian perusahaan akan menambahkan sebuah akun yang bernama VAT clearing. Nah, di sini kita akan klik new yang di bagian bawah ini, di bagian yang ada help print new and budget. Kita akan klik di bagian new. Kemudian kita akan mengganti account type-nya menjadi ada library. Account number-nya itu 2340. Kemudian kita akan namakan itu fat clearing. Kemudian kita akan save, oke, dan ini sudah sesuai dengan yang diberitakan di dalam task. Kemudian karena sudah, kita akan beralih ke bagian kode pajak. Kita akan close. Nah, karena di bagian kode pajak ini terdapat di list, maka kita akan klik list, kemudian tax code. Nah, yang dibutuhkan hanya menghapus semua ini kecuali yang pertama non-taxable, yang kedua standard supplies, GST 7, dan yang terakhir TX 7. Kita akan hapus.
Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di perintah tugasnya, ya, oke. Kemudian kita diminta untuk menambahkan satu kode pajak baru yaitu value added text dengan rate 10%. Di sini ada di bagian bawah kita akan klik new, kemudian text code-nya adalah hmm, nah, di bagian text type-nya kita akan pilih goods and service tax. Ini sudah sesuai ya. Dengan rate-nya 10% dan seperti ini tampilannya. Link account to tax collected. Get collected. Sorry. Account. Di bagian link account for tax paid itu di link ke VAT paid. Kemudian di bagian link for tax controller itu kita akan pakai VAT clearing. Sudah terdapat. Hanya dua ini saja. VAT. Sudah. Kemudian kita akan klik OK. Di sini sudah terdapat VAT dengan rate 10%. Kemudian kita akan close. Nah, untuk selanjutnya kita diminta untuk membuat job list. Nah, di sini kita akan mengklik bagian list, kemudian jobs. Dari sini muncul tampilan seperti ini, kemudian kita akan klik yang ada di bawah new. Kemudian di job number-nya itu yang tertera di tas yang sudah diberikan ialah CL untuk clothing. Kita akan klik dulu CL, subjobnya dikosongkan, clothing. Oke, sudah. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi AS untuk aksesoris. Subjobnya dikosongkan. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi untuk SB for service. Next. Kita klik OK, dan ini untuk bagian job list-nya ada 3 AS, CL, dan SB. Kemudian kita akan close dan kita akan pindah ke bagian kategori list. Nah, di sini kita akan klik lagi di bagian list, kemudian di kategori list. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk membuat beberapa list, yaitu yang pertama Solo, Semarang, dan Jogja. Kita klik bagian new, kemudian kategori ID-nya SLO untuk Solo. Kemudian kita akan klik OK. Kemudian lanjut untuk SMG Semarang. SMG. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi YGK untuk Yogyakarta. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah tertera 3 kategori yang diperintahkan. Kemudian kita akan close dan akan pindah ke perintah selanjutnya. Untuk yang selanjutnya kita diminta untuk membuat card list. Kita akan klik kembali di bagian list. Di sini ada item bagian cards. Kemudian kita akan klik. Muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan klik di bagian new. Yang pertama diperintahkan bahwa Nimco sebagai customer. Di sini card type-nya customer sudah benar. Kemudian kita masukkan namanya Nimco. Kemudian seperti ini saja. Oke, kita akan klik. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan beberapa card list dari customer, kemudian ada supplier dan juga info. Yang kedua ada start. Nah, ini sudah ada di sini 3. Kemudian yang selanjutnya kita akan berpindah ke bagian card list untuk supplier. Kita akan mengganti ini card type-nya menjadi supplier, kemudian namanya sesuai dengan yang ada di perintah. Itu Steels. Kita klik OK. Selanjutnya ada Rule sebagai supplier juga. Kemudian ada Erigo sebagai supplier. Kemudian kita akan menambahkan Nia dan Ray sebagai invoice. Dan Ray. Nah, untuk bagian card list ini sudah selesai. Seperti ini tampilannya. Dan kita akan close. Nah, untuk yang selanjutnya kita diminta untuk membuat daftar items. Itu sebelumnya kita akan mengklik bagian list, kemudian kita akan mengklik items. Tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan klik new. Nah, ini diisikan dengan daftar items yang sudah ada di tas yang sudah diberikan. Kita akan masukkan FS sebagai item number-nya dan namanya adalah flannel shirt. Kemudian di keterangan ialah kita akan mengklik I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Untuk nama account yang akan di-link, yang pertama untuk I buy this item itu ada 51100 clothing purchase. Sudah betul. Yang kedua I sell this item dengan akun 41100 clothing. Dan yang terakhir I inventory this item 12310 clothing. Kemudian kita akan pindah ke bagian item details. Kemudian ke buying details. Seperti ini. Kemudian selling details. Nah, di sini kita akan menjual sellingnya dengan harga 300.000. Dengan satuan unitnya, satuan measure-nya unit. Selling unit of measure-nya unit ya. Kemudian jumlahnya 1 per unit. Text code-nya itu NT, when bought and sold. Ya, kemudian kita akan pindah ke bagian Oke. Nah, di sini sudah muncul FF. Nah, untuk bagian kedua ada Navi Bomber. Dengan item numbernya itu NB. Kemudian kita akan tulis Navi Bomber di bagian name-nya. Kemudian kita akan ke bagian I buy, I sell, and I inventory. Itu sama akunnya, seperti yang sebelumnya, 51100 clothing purchase untuk I buy this item, 41100 clothing untuk I sell this item, dan 12310 clothing untuk I inventory this item. Kemudian kita pindah ke bagian selling details. Nah, di sini untuk bagian selling price-nya itu ada di 500.000. Untuk satuan measure-nya 0 unit. Jadi kita akan klik OK. Dan yang terakhir adalah snapback caps. SC dengan item number-nya. Kemudian kita akan masukkan snapback caps untuk item name-nya. Kemudian kita akan pindah ke I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Itu semua diketik. Dan untuk akun yang dilingkan itu berbeda dari yang sebelumnya. Untuk I buy this item dia menggunakan akun 51200, yaitu aksesoris purchase. Kita menggunakan ini. Kemudian untuk I sell this itemnya menggunakan 41200 aksesoris. Kemudian yang terakhir I inventory this itemnya menggunakan 12320 aksesoris. Nah, sudah. Kemudian kita pindah ke bagian selling details. Itu dijual dengan harga 100.000. Satuannya text code-nya taxable. Sudah, oke. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan close dan pindah ke bagian selanjutnya. Selanjutnya kita diminta untuk men-setup opening balance. Di sini kita akan klik setup, kemudian ke balances. Dan di sini ada account opening balances. Di sini neraca saldo awalnya kita akan adjust terlebih dahulu sesuai dengan arahan dari tas yang sudah diberikan. Yang pertama adalah store equipment at cost itu 50 juta. Kemudian dia ditambahkan dengan store equipment accumulated depreciation sebesar 500.000.
Kemudian ada totalnya sebanyak 400. Kita beralih ke check account. Account. Dengan nilai 300 juta. Kemudian FS-nya sebanyak 50 juta. Kemudian di sini ada trade debtors sebanyak 19.900. Kemudian ada clothing 19 juta. Dan ada aksesoris sebanyak 1.800. Kemudian total inventory-nya 2.400, total riset lagi 1.200. Jadi semuanya 3.200. Kemudian kita pindah ke liabilities. Untuk trade creditors-nya sebanyak 6.600. Kemudian ada account credit-nya sebanyak 900.000. Kemudian dikurangkan dengan credit-nya 600.000. Kemudian ada net asset-nya 44.300 sesuai. Lanjut ke equity. Bagian equity ini owner share capital-nya 80. 380 juta. Kemudian untuk owner share allowance-nya 4.300. Nah, di sini sudah selesai. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke data customer dan supplier per tanggal 31 Desember 2016. Kita ke setup, ke balances. Yang pertama ke customer balance. Ini sudah ada 3, yang pertama ada info. Kita add sell. Kita add sales. Terms-nya yang after ion. Untuk nomor invoice-nya S strip 15.000 1 tanggal 31 Desember 2016. Customer PO-nya NC strip 15.000 1. SR-nya fat, kategorinya S auto. Total including tax-nya 3.300. Record. Selanjutnya yang kedua ada cost. Ya sales, terms-nya sama yang after ion. Nomor invoice-nya S strip 15.000. Yang sama sebenarnya S strip 15.000. Bukan sama kemudian jadi awal. Dalam tax-nya 3.300. Fat, kategorinya sama. Ya, yang ini bukan salah. Dan terakhir ada house, ya sales sama sebenarnya terms yang after ion. Invoice-nya S strip 15.000. Yang sama sebenarnya RH. RH strip 15.000. 3. Berjatuh. Representasi awal. Kemudian 3.300. Kategorinya jadi record. Ya, sudah balance. Next. Next kita set up juga opening balance untuk saldo awal customer supplier balance. Yang pertama ada sales. Purchase. Termsnya masih yang after ion. Number PO-nya P. Number PO-nya P strip 15.000 1. Tanggalnya 15 2016. Supplier invoice-nya SL strip 15.000 1. Jadi 200 maaf. Record. Yang kedua ada purchase. Termsnya after ion. Number PO-nya strip 15.002. Suppliernya SL strip 15.001. Saldo awal. Kemudian 900. Kategorinya yang terakhir ada misalnya yang after ion. Nomornya PS 15.003 dan sama sebaliknya. Ini sih 15.001. Saldo awal yang 15.000. Ini kategorinya 3. Selesai untuk opening balance, data customer dan supplier. Selanjutnya kita isi opening balance untuk inventory. Itu kita masuk ke modul inventory. Selanjutnya ada inventory. Masukkan nomor jurnalnya, yaitu I strip 16.001. Date-nya tanggal 1 Januari 2017. Memonya saldo awal inventory. Yang pertama, item itu FS. Quantity-nya ada 40 dengan unit cost 250.000. Untuk account-nya 12310. Yang kedua ada NB. Quantity-nya sebanyak 20 unit dengan unit cost 450.000. Account-nya sama 12310. Dan terakhir ada snapback apps sebanyak 35. Unit cost-nya 80.000. Account-nya 12320. Oke, kategorinya soal ada jurnalnya. Record. Kita akan mengklik purchases, kemudian kita klik enter purchases. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Layoutnya terlebih dahulu. Kita ganti ke item, sudah. Supplier utamanya adalah Wool. Kemudian akan muncul seperti ini. Terms-nya itu net 21. Nah, kita akan ganti in given days of days. Di balance due days-nya itu 21. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian di tick tax inklusifnya. Dan kita akan mengganti purchase-nya. Tanggal 2 Januari 2017 dan juga supplier invoice-nya itu bahwa diterima 20 unit. Kemudian akan muncul seperti ini. Dan item number-nya adalah FS. Description-nya akan otomatis muncul panel shared sebanyak 250.000. Kemudian sudah muncul totalnya sebanyak 5 juta. Jobnya itu adalah CL. Kita ganti menjadi CL atau clothing. Dan teksnya itu adalah 4. Oke, sudah kita akan record. Kita akan lihat terlebih dahulu. Ini adalah tampilan transaction-nya. Klik OK. Kemudian kita record. Pertama kita akan mengubah layout terlebih dahulu. Layout diganti menjadi surprise. Kemudian suppliernya adalah sales. Di sini terms-nya itu COD. Oke, diterima. Kemudian kita beralih ke kemudian kita pindah ke account-nya itu 61300. 61300. Nah, sebelumnya ini akan diganti. Jadi advertising expense. Kita akan kembali lagi ke purchase, enter purchase, kemudian bill. Layout-nya adalah surprise, sudah benar. Kemudian kita akan membuat ulang kembali. Suppliernya adalah sales. Kemudian terms-nya adalah COD. Kemudian tanggalnya ada di tanggal 5 Januari 2017. Untuk number purchase-nya adalah P 16.002. Kemudian untuk supplier invoice-nya adalah FN strip 16.001. Kemudian kita pindah ke advertising. Account-nya yang 61 ini. Scout. Kemudian totalnya adalah 2.200.000.
Kemudian jobnya adalah SV, service. Kemudian teksnya adalah edit. Kategorinya kita akan ganti menjadi solo. Tampilannya sudah seperti ini. Kemudian kita akan ganti ininya terlebih dahulu, tapi memang tidak ada biaya. Nya fleksibel sebesar 2 juta. Kita akan record purchases. Kemudian di sini ada bagian purchases register, kita akan klik. Kemudian di sini di all purchases ini ada transaksi dari tanggal 1 hingga tanggal 5. Nah, kita akan klik bagian open bills. Nah, kita akan klik di tanggal 5 karena tadi transaksinya terjadi di tanggal 5 Januari 2017. Kemudian kita akan klik pay bill. Nah, di sini sudah ada terdapat tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan record. Nah, ini pengembalian return, kita akan pencet di enter purchases item karena dia pengembalian barang. Jadi ke roll dengan nomor PIP adalah 2 unit Navi Bomber. Kemudian kita akan minuskan ini karena ada pengembalian. Item numbernya adalah NB sebesar Rp450.000 per unitnya. Kemudian di bagian teksnya adalah VAT. Kita pakai yang ini. Kemudian jobnya adalah CL. Oke. Dan kategorinya adalah SMG. Bagian purchase register. Kita akan melakukan pengembalian dengan mengklik returns and debit. Kemudian sejumlah ini. Kemudian di sini ada apply to purchase. Nah, di sini ada tampilannya karena tadi kita melakukan pengembalian post purchases ya di Rico. Sudah. Terus, kemudian ke transaksi berikutnya. Jualan di sales, kemudian enter sales. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di bagian atas itu invoice, customer-nya adalah Star Cross ya. Kemudian, nah, di shipping-nya adalah 15 unit flannel shirt. Kemudian, price-nya 400.000 per unit. Dan totalnya dari sini, teksnya itu VAT. Untuk jobnya itu CL. Nah, di sini sudah terrecord satu item, itu flannel shirt, 15 unit. Job CL. Kemudian kita akan tambahkan lagi 10 unit Navi. Oke, selanjutnya ada transaksi tanggal 11 Januari 2017, yaitu menjual barang sales. Kemudian di sini ada enter sales. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan ke layout. Nah, karena ini penjualan item, kemudian kita akan memilih layout item. Adalah Star Cross dengan terms net and after 11 days. Oke. Kemudian invoice 15 panel shirt. Untuk item numbernya adalah FS. Kemudian description-nya panel shirt. Untuk price-nya adalah 400.000 per unit. 400.000 per unit. Kemudian ini non-tax ya. Kemudian ada sudah seperti ini. Kemudian kategorinya SMG. Kategorinya adalah SMG Semarang. Nah, sudah. Ini sudah sesuai dengan yang di. Kemudian kita akan record. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 13 Januari 2017. Di mana di sini ada penjualan jasa klik ke Red House. Jadi kita masuk enter sales. Selanjutnya customer itu Red House. Oke, untuk termsnya itu COD. Selanjutnya nomor invoice-nya itu S strip 16.002, date-nya tanggal 13 Januari 2017. Untuk customer PO-nya itu RH strip 16.001. Sorry. Untuk description-nya itu jasa atas strip hallway. Oke. Akunnya sendiri di sini itu pakai akun 4 strip 5.000. Di mana akun ini adalah akun Freight Collector. Oke, dengan amount sebesar 1.100.000. Jobnya service. Ini sudah input test. Oke. Untuk salesperson-nya adalah Ray. Ini kita verified. Kategorinya JGK. Oke. Kita record jika sudah semua. Selanjutnya di sini transaksinya adalah pembayaran sebesar 1.100 untuk transaksi tadi yang sudah kita buat. Jadi kita langsung register. Selanjutnya kita ke untuk pembayaran tanggal 13. Oke, di sini kita klik payment. Nah, paymentnya di sini pembayaran penuh sebesar 1.100 untuk tanggal 19 telah diterima dari Red House. Oke. Dengan deposit ke check account, amount di sini sebesar 1.100 dengan ID R strip 16.001. Date-nya tanggal 13 bulan 1 2017. Nah, di sini ada dua transaksi yang tercatat. Kita untuk Red House sendiri ini membayar untuk transaksi tanggal 13. Jadi kita double klik di mulai tanggal 13. Sebesar 1.100 lalu kita klik. Jadi amount total balance-nya sudah 0. Jangan lupa untuk input close sales karena transaksi ini sudah selesai. Sudah dibayar penuh oleh Red House. Kita record itu selesai. Oke. Jadi di sini sudah close karena sudah nas. Selanjutnya untuk tanggal 17 dikeluarkan diskon dari NOS untuk Red House. Jadi kita masuk ke enter sales. Ini invoice customer Red House. Termsnya COD. Oke. Nomor invoice-nya sendiri S 16.000 ya. Untuk tanggal 17 Januari 2017 dengan customer PO RH strip 16.001. Oke. Ini dikeluarkan jadi untuk deskripsi ini adalah diskon kredit notes. Oke. Akunnya sendiri itu 5 strip 3.000. Yaitu akun diskon event. Oke. Sebesar 100.000 karena ini diskon event jadi kita pakai minus. Oke. Di sini ente. Benar. Jangan lupa memonya diganti dengan sel discount untuk Red House. Oke, jobnya SB. Salesperson-nya Ray. Kategorinya DGK. Oke. Kita langsung ke sel register. Lalu ke return kalau kita oke, jika sudah selesai semua seperti ini, kita record. Lalu kita ke sel register. Nah, di sini di return credit dari Red House ini. Nah, kita klik pay refund dari transaksi yang tadi. Pay refund ini dari akun dari cash baru. Ceknya itu nomor D 19.002. Date-nya 17 Januari 2017. Amount-nya sebesar 100.000 untuk di sini tidak perlu minus karena sudah. Oke, lalu kita klik record. Transaksinya tadi.
Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 23 Januari, di mana menggunakan spend money untuk pembayaran gaji upah. Jadi kita pindah ke mode banking, lalu kita klik spend money. Oke, di sini dia menggunakan check account, check account. Number checknya strip 16.003, dia tanggal 23 Januari 2017, amalnya sebesar 2 juta. Akalnya ini pembayaran gaji upah 615 6 51 oke, berarti transaksi 1 juta. Oke, kosong kosong, teksnya kosong. Oke, sudah selesai. Lalu kita klik transaksi terakhir tanggal 28 Januari diterima uang sebesar 200.000 ke check account. Kita masih di mode banking, lalu kita ke risk money. Ini diterima uang sebesar 200.000, jadi nanti di sini ada 200.000 ke check account. Sudah, itu 220.000 sebagai interest income. Jadi di sini interest income 8.100. Oke, interest income itu sebesar 210.000. Oke, cuma kosong. Lantas, selanjutnya itu ada akun bank charge, yaitu 6.200. Nah, ini minus karena bank charge itu ada di bukan, karena income itu mengurangi pendapatan. Makanya jadi diterimanya sebesar 200.000. ID-nya @split 16.002, dia tanggal 28 Januari 2017. Selanjutnya kategorinya sold. Kategorinya sudah 0, account, ID ini sudah. Memonya itu interest income. Selesai, kita ikut. Selesai transaksi dari tanggal 13 sampai 28 Januari 2017. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian pada akhir bulan. Di mana kita akan melakukan bank reconciliation di bulan Januari 2017. Jadi kita banking, terus kita check account. Selanjutnya kita akan merekonsiliasi akun dari check account. Kita baru check account. Oke, bank statement D-nya kita pakai 1 bulan 1 2017. Oke. Lalu kita klik cek semua. Jadi di sini balance-nya akan 0. Oke, lalu kita reconcile. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menyiapkan jurnal untuk depresiasi tanggal 1. Jadi kita ke account, ke jurnal entry. Masukkan jurnalnya itu GC kan untuk mengikuti depresiasi Januari 2017. Oke. Akunnya sendiri ini adalah akun depresiasi. Jadi akun depresiasi karena sebesar 200. Oke. Seksi 3. Nah, selanjutnya itu akun ini kan untuk depresiasi secara equipment. Jadi kita cari simulasi dari satu secara equipment, simulasi depresiasi ini. Ini kreditnya sebesar 200.000. Oke. Belinya nempes. Karena kita akan membuat ini secara liar transaction, jadi kita buat dulu, lalu kita kategori. Oke. Ini versi yang membeli, starting point-nya itu dari tanggal 28 Februari 2017. Oke, itu selesai. Lalu kita record. Oh, kategorinya tanpa ini solo. Lalu kita ke US Securing. Select untuk tanggal ini, select. Nah, ini terganti jadi tanggal 28 Februari 2017. Memang ini terganti. Ini tanggal bulan 9 2017. Nah, sama seperti ini kategorinya solo. Oke. Setelah itu kita record. Oke. Jadi untuk jurnal sendiri akan seperti ini. Depresiasi bulan Januari dan depresiasi bulan Februari. Oke. Selanjutnya kita akan membuat jurnal fair clearing pada tanggal 31 Januari. Jadi kita akan ke koreksi account dan kita akan jurnal entry. Oke, untuk jurnal itu G, 16.000. Ini yang 1 dan 10 2017. Memangnya ini adalah fair clearing. Akunnya sendiri, yang pertama ada fat collected. Dicari fat collected. Kita lihat saldonya di English. Ini fat collectednya sebesar 240. Oke, masih MT. Selanjutnya yang kedua kita masukkan akun fat paid-nya 230. Untuk akun fat paid-nya ini sebesar minus 1.885. Jadi kita masukkan di kredit sebesar 1.885. Karena ini tidak seimbang, maka akan kita seimbangkan dengan akun fat clearing. Jadi di akun fat clearing-nya akan diseimbangkan di kredit sebesar 565.000. Oke. Kita balance channel itu solve. Oke, selesai teman. Yang terakhir untuk transaksi penyesuaian, kita akan membuat adjust inventory. Jadi kita modul inventory, lalu kita klik adjust inventory. Di sini kita akan mencatat kenaikan inventory dari bumbar sebesar 6.000. Jadi kita masukkan inventory jurnalnya di strip 19.000 pula. Tanggalnya di 1 dan 17 namanya adjust inventory. Item number-nya ND, nanti bumbar. Karena kita tidak tahu unitnya ada berapa dan unit cost, kuantitinya ada berapa dan unit cost berapa, jadi kita langsung isinya di amount. Ini amount-nya itu sebesar 600. Masuk ke akun 5.100. Oke, aku voting. Oke, jangan check out, memang tidak ada. Selesai, kita tinggal apa? Nilainya. Oke, itu saja. Selesai untuk transaksi penyesuaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil laporan keuangan yang dihasilkan dari transaksi yang sudah kita input dan kita record sebelumnya. Yang pertama ada laporan account transaction accrual, di mana pada laporan ini, semua transaksi yang sudah kita masukkan ke dalam jurnal, ke dalam MyOp yang sebelumnya itu tertera di dalam laporan account transaction. Jadi seperti ini. Baik dari akun 1 sampai dengan akun terakhir tertera semuanya di sini. Selanjutnya ada standar balance sheet, di mana dari transaksi yang kita sudah masukkan sebelumnya dihasilkan juga statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Pada Rhinovel Store sendiri ini untuk asetnya yang terdiri dari fixed asset dan juga current asset, di mana fixed asset ini berjumlah 49.300.000 serta current asset yang terdiri dari cash on hand sebesar 347 juta. Lalu ada trade debtors sebesar 25.850.000 dan juga total inventory sebesar 23.400. Jadi total current asset dari Rhinovel Store adalah 396.250.000. Selanjutnya total dari keseluruhan aset dari Rhinovel Store adalah sebesar 445.550.000. Selanjutnya ada liabilities. Liabilities yang ada di Rhinovel Store itu ada sebesar 19.100, di mana selanjutnya ada net asset, yaitu adalah hasil pengurangan dari total aset dan juga total liabilities, yaitu sebesar 426.450.000. Selanjutnya ada equity, di mana total dari equity Rhinovel Store adalah sebesar 426.450.000. Yang ketiga ada profit and loss accrual, di mana ini merupakan laporan laba rugi dari Rhinovel Store.
Jadi total income atau total pendapatan dari Rhinovelstar adalah sebesar 15.500.000. Selanjutnya ada HPP atau cost of sales, yaitu sebesar 9.350.000, dan kita akan mendapatkan 6.150.000 untuk gross profit, di mana ini adalah hasil pengurangan dari pendapatan dikurang oleh cost of sales. Selanjutnya ada total expense, yaitu sebesar 4.210.000. Dari gross profit yang sudah kita dapatkan di atas dikurang dengan total expense dari Rhinovelstar, didapatkan operating profit atau laba dari operasi sebesar 1.940.000. Selanjutnya ada other income, yaitu sebesar 210.000 dari interest income atau pendapatan bunga. Jadi didapat net profit dari Rhinovelstar sebesar 2.150.000. Saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan sederhana Rhinovelstar pada periode Januari tahun 2017. Nah, ada 3 bagian penting, yaitu yang pertama adalah kas keluar, kemudian ada kas masuk, dan juga laporan rekonsiliasi. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana arus kas masuk dan keluar, serta memastikan saldo yang tercatat di Mayop sesuai dengan saldo di laporan bank. Yang pertama ada kas keluar. Nah, di kas keluar ini, selama bulan Januari, perusahaan melakukan pengeluaran kas untuk berbagai keperluan, yaitu pada tanggal 5 mengeluarkan pengeluaran untuk membayar kepada Steel sebesar Rp2.200.000 melalui petty cash. Kemudian pada tanggal 17 Januari dilakukan pengeluaran sebesar Rp100.000 terkait pelanggan Red House. Kemudian yang terakhir ialah tanggal 23 Januari perusahaan membayarkan gaji dan upah karyawan sebesar Rp2 juta melalui check account dengan total pengeluaran sebanyak Rp4.300.000. Kemudian ada cash receipt atau kas masuk, yaitu pada bulan Januari tahun 2017 perusahaan mencatat penerimaan kas dari 2 sumber utama. Yang pertama ialah pembayaran dari pelanggan Red House sebesar Rp1.100.000 pada tanggal 13 Januari, kemudian pada tanggal 28 Januari terdapat pendapatan bunga sebesar Rp200.000 dan juga biaya administrasi Rp10.000, sehingga total penerimaan kas perusahaan di bulan Januari adalah Rp1.310.000. Kemudian yang terakhir ada rekonsiliasi report, yaitu laporan rekonsiliasi pada periode 31 Januari 2017 menunjukkan total cek yang sudah direkonsiliasi sebanyak Rp2 juta untuk pembayaran gaji dan upah. Kemudian total setoran yang sudah direkonsiliasi sebanyak Rp1.300.000 terdiri dari pembayaran Red House sebanyak Rp1.100.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp200.000 yang ditotalkan menjadi Rp1.300.000. Kemudian saldo akhir di Mayo pada 31 Januari 2017 tercatat sebanyak Rp299.300.000 dan angka ini sesuai dengan laporan bank. Kemudian dapat disimpulkan bahwa arus kas masuk dan keluar itu ada ketimpangan di mana kas yang keluar lebih besar dibandingkan kas yang masuk, sehingga perusahaan mengalami defisit kas sebanyak Rp2.990.000 di bulan tersebut. Dan walaupun defisit, laporan rekonsiliasi menunjukkan pencatatan kas perusahaan rapi dan sesuai dengan data di bank. Kemudian perusahaan perlu meningkatkan. Demikian penjelasan dari video kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.